Halo semuanya, welcome back to If Channel. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai QB, atau teman-teman biasanya menyebutnya QB ataupun kecepatan pompa pada waktu kita melakukan hemodialisa. Nah, apa itu QB dan bagaimana sih QB yang cocok untuk kita? Nanti kita akan coba bahas di video kali ini. Namun jangan lupa sebelumnya klik like, komen dan juga subscribe untuk mendapatkan info-info seputar hemodialisa. Kalau sudah, yuk kita mulai. Dari gambar-gambar tersebut bisa kita lihat bahwa QB adalah kecepatan mesin hadi kita memompa darah kita dari akses kita atau dari tubuh kita, lalu mengalirkannya menuju ke tabung dialiser, di mana di dalam tabung dialiser darah kita dicuci, lalu mengembalikannya ke akses atau ke tubuh kita kembali. Nah, semakin tinggi QB tentunya semakin banyak darah kita yang melalui tabung dialiser tersebut, sehingga semakin banyak pula darah kita yang tercuci. QB sendiri satuannya adalah mililiter per menit. Jadi bisa dilihat di layar mesin hadi kita berapa nilai QB kita. Semisal QB 200 ml per menit, itu artinya dalam 1 menit ada 200 ml darah kita yang dicuci melalui tabung dialiser tersebut. Nah, kalau 200 ml per menit, tentunya kita bisa hitung kalau per jamnya, yaitu 200 ml kita kalikan 60, yaitu menjadi 12 liter per jam. Lalu bagaimana QB kita yang baik? Yaitu QB yang sesuai dengan kondisi kita. Nah, seperti kita ketahui, kalau QB terlalu rendah, artinya tidak banyak darah yang dicuci selama kita HD. Dan apabila tidak banyak darah yang dicuci selama kita HD, tentunya perubahan darah kita dari sebelum dan sesudah HD tidak banyak terjadi perubahan. Dan kemungkinan besar setelah HD masih banyak kandungan-kandungan sampah maupun nutrisi yang berlebih dalam darah kita, sehingga tujuan HD kita tidak tercapai. Seperti yang kita tahu bahwa tujuan HD kita adalah membersihkan darah kita, sehingga sesudah HD darah kita benar-benar bersih dari sampah-sampah maupun nutrisi-nutrisi darah kita yang berlebih. Nah, sebaliknya apabila QB kita terlalu tinggi, tentunya dalam sekali HD akan banyak darah kita yang tercuci. Nah, semakin banyak darah yang tercuci, tentunya akan terjadi perubahan yang sangat drastis antara sebelum dan juga sesudah HD kita. Nah, perubahan secara terlalu drastis ini bisa mengakibatkan tubuh kita mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Nah, ketika tubuh kita mengalami kesulitan beradaptasi, khususnya jantung biasanya, maka kita kemungkinan besar bisa drop pada waktu kita HD. Dan tentu kalau kita drop waktu kita HD, bisa dibilang HD kita gagal. Lalu bagaimana QB yang baik untuk kita?
Menurut pengalamanku, kipi yang baik adalah kipi yang seimbang. Seimbang antara kebutuhan kita HD dan juga kemampuan kita menjalani HD. Kemampuan di sini artinya adalah kemampuan kita menggunakan kipi tertentu selama kita HD. Dan kemampuan ini kita dipengaruhi oleh dua sisi, yaitu sisi fisik kita dan juga sisi peralatan HD kita yang digunakan selama kita HD. Nah, untuk sisi fisik kita tentunya kita harus memperhatikan yang pertama adalah akses HD kita. Seperti yang kita ketahui, untuk akses HD ada yang menggunakan CDL atau double lumen, baik yang di dada, di leher, ataupun di paha, ataukah menggunakan Simino atau Avesian yang sudah dioperasi di tangan. Tentunya berbeda. Jadi semakin bagus akses HD kita, maka kita bisa menggunakan kipi yang lebih tinggi lagi. Lalu untuk yang kedua, selain akses HD kita juga terpengaruh oleh kondisi jantung kita. Fit atau tidaknya jantung kita sangat mempengaruhi bagaimana kita menggunakan kipi. Jadi dimana apabila jantung kita tidak fit, tentunya kita tidak mampu menggunakan kipi yang terlalu tinggi. Lalu yang kedua, selain kondisi fisik kita mempengaruhi kemampuan kita menjalani HD, kita juga dipengaruhi oleh peralatan HD yang kita pakai. Terutama dalam hal ini adalah jarum dan juga tabung dialiser. Seperti yang kita ketahui, ada berbagai macam jenis jarum dan juga ukurannya. Begitu juga dengan tabung dialiser. Tabung dialiser itu ada beberapa jenis dan juga ukurannya berbeda-beda. Semakin besar ukuran jarum ataupun semakin besar ukuran dialiser yang dipakai, tentunya semakin tinggi kipi yang bisa kita pakai. Apabila kondisi fisik kita dan juga peralatan HD yang kita pakai semuanya mumpuni atau mampu menggunakan kipi yang tinggi, maka kita akan tidak mengalami masalah ketika kita menjalani kipi yang tinggi. Jadi pastikan dulu kemampuan kita untuk menjalani kipi yang tinggi sehingga tidak mengalami masalah ketika kita mencoba kipi yang lebih tinggi. Kebutuhan HD kita adalah kualitas HD yang kita butuhkan untuk membersihkan darah kita dari pola hidup kita antara HD ke HD berikutnya. Nah, pola hidup kita ini sangat dipengaruhi oleh pola makan kita dan juga aktivitas fisik sehari-hari kita. Dimana seperti yang kita ketahui, semakin banyak makanan yang kita konsumsi dan juga semakin banyak aktivitas fisik yang kita lakukan, maka darah kita akan semakin kotor. Dan semakin kotor darah kita, tentunya kita membutuhkan kualitas HD yang lebih lagi untuk membersihkan darah kita. Dan dalam hal ini kita membutuhkan kipi yang lebih tinggi lagi untuk mencapai HD dengan kualitas yang tinggi. Jadi seperti yang aku katakan tadi, bahwa kipi yang baik adalah kipi yang seimbang antara kemampuan kita menjalani HD dan juga kebutuhan kita menjalani HD. Selalu gunakan kipi yang sesuai dengan keseimbangan kita antara kemampuan HD kita dan juga kebutuhan kita menjalani HD. Janganlah berlomba tinggi-tinggian kipi, karena belum tentu kita menggunakan kipi yang sangat tinggi cocok untuk kita. Sebaliknya, janganlah menggunakan kipi yang asal-asalan, karena dengan menggunakan kipi yang asal-asalan tentunya kualitas HD kita menjadi asal-asalan juga.
Sekian sharingku kali ini. Kiranya dengan sharingku kali ini dapat membantu teman-teman lebih mengerti mengenai kipi yang baik. Semoga membantu dan God bless you.